Menyantap sajian yang satu ini mungkin akan membawa Anda pada sebuah memori akan kampung halaman. Sayur rebung. Rasa crispy potongan rebung yang berpadu dengan kuah santan yang sedikit pedas memang susah untuk dilupakan. Mau ditambah potongan daging ataupun ikan, pasti lebih nikmat. Tetapi berbanding terbalik dengan nikmatnya rebung, rumpun bambu ternyata punya banyak cerita menyeramkan. Tak bisa dipungkiri, bambu memang lekat dengan beberapa mitos terkait makhluk goib. Rimbunnya bambu disertai suara khas ketika angin menerpa memang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Karena itulah, banyak yang menganggap bahwa bambu memang salah satu sarang makhluk astral. Bahkan Dudi yang setiap hari mengurus hutan bambu Bekasi pernah mengalami kejadian misterius. Di pinggir-pinggir kali yang rindang, banyak pohon bambu. Pada saat itu di suasana mendung, hujan rintik-rintik, dan ada sosok wanita yang mengikuti saya dan dengan wanginya yang luar biasa seperti itu. Karena itulah banyak orang tua yang melarang anak-anaknya bermain di sekitar pohon bambu. Mitosnya mereka bisa saja diculik dan dibawa ke dimensi lain oleh para penunggu goib. Tetapi tak hanya mitos yang menyeramkan saja. Beberapa jenis pohon bambu konon bisa menjadi media untuk melindungi rumah dari serangan goib. Salah satunya adalah bambu kuning. Bambu kuning ini dipercaya sebagai pengusir makhluk halus, bahkan biasa digunakan sebagai pagar goib. Bambu kuning diyakini berfungsi sebagai penjaga, guna menghindari serangan yang bersifat goib seperti pelet ataupun santet. Kalau cerita orang dulu itu kan bambu kuning identik untuk penangkal. Mungkin kalau kita sedikit di pot atau di apa untuk di depan-depan rumah kayaknya bagus juga sih buat seperti taman gitu. Lalu, apakah memang semua mitos itu punya dasar ilmiah atau justru mengada-ngada? Jika dilihat dari kaidah biologi, bambu sendiri tidak masuk dalam keluarga pepohonan. Bambu adalah sejenis rumput yang punya tingkat pertumbuhan paling cepat di dunia. Mengutip David Farrelly dalam Book of Bamboo, salah satu jenis tanaman ini bahkan bisa bertambah tinggi 1 meter hanya dalam waktu 24 jam. Dari 1.400-an spesies bambu di dunia, Indonesia punya 150 lebih di antaranya. Menurut Maria Yeni, akademisi sekaligus pegiat kuliner, kesan angker pada bambu ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah. Hawa dingin yang tercipta di rimbunnya bambu nyaris sama seperti yang kita rasakan di dalam hutan yang lebat. Selain itu, sifat bambu yang menyimpan air membuat satu rumpun bambu bisa mengandung air sampai 5.000 liter. Jadi sifatnya lembab dan daunnya lebat. Nah, itu akan menghambat cahaya matahari akan masuk ke pohon bambu itu. Bahkan akar bambu yang bersifat mengikat air dan tersebar bisa mencegah tanah sekitarnya tak mudah terkena erosi. Penyerapan airnya itu sangat berguna sekali, yaitu untuk pertumbuhan daripada bambu tadi. Jika mitos angker sengaja diciptakan, bisa jadi itu upaya nenek moyang kita agar tanaman bambu bisa terjaga. Karena terjaganya rumpun-rumpun bambu, artinya menjaga ketersediaan air sekaligus mencegah bahaya longsor. Sebagai salah satu tanaman endemik Indonesia, bambu punya banyak manfaat yang melimpah. Salah satunya tentu olahan kuliner tunas muda bambu alias rebung. Jika ditilik dari catatan sejarah, rebung pertama kali dikonsumsi di Cina sejak 2.500 tahun silam. Bahkan pada masa dinasti Ming, rebung menjadi santapan utama keluarga kerajaan karena kandungannya yang istimewa. Ada beberapa kandungan nutrisi yang terdapat dalam rebung, yaitu seperti ada kalium, kemudian ada protein, dan banyak juga mengandung serat.
Nah, makanya rebung ini bisa nanti berdampak terhadap badan kita, bisa menghilangkan beberapa macam penyakit. Makanya dipakai di dinasti di Chinese. Bahkan jika ditilik dari sisi kandungannya, rebung bambu kuning punya manfaat luar biasa bagi kesehatan. Sayangnya meski punya rasa yang lebih manis dari rebung biasa, jumlah rebung bambu kuning relatif lebih sedikit. Pasalnya rumpun bambu kuning hanya tumbuh lebih sedikit daripada rumpun bambu biasa. Merujuk beberapa jurnal, rebung bambu kuning biasa digunakan sebagai obat penyakit kuning atau hepatitis A. Penggunaannya secara tradisional diwariskan turun-temurun. Seperti diketahui, penyakit kuning berhubungan dengan ketidakberesan fungsi hati sehingga sering disebut sebagai penyakit liver. Rebung bambu kuning mempunyai senyawa bersifat hepatoprotektor alias pelindung hati yang terdiri atas gugusan silimarin dan kurkumin. Kedua gugusan ini berfungsi sebagai anti racun hati. Jika merujuk pada mitos penolak serangan santet, mungkin bambu kuning lebih tepat jika disebut anti penyakit hati. Tetapi jika Anda ingin mengolah rebung, tentu harus memperhatikan beberapa hal. Lapisan terluar rebung yang berbulu bisa menimbulkan reaksi gatal ketika menyentuh kulit. Lebih gatal dari ulat bulu ya. Nah itu, dia gatal dan perih. Nah, karena ada bulu-bulu kecil, tipis di kulit luar dari rebung itu. Tetapi jika terlanjur terkena bulu rebung, Anda tak perlu panik. Cukup oleskan bagian kulit yang gatal ke permukaan rambut kita. Bulu dan gatal langsung hilang seketika. Tetapi meski berasal dari keluarga rumput, tak berarti rebung bisa dimakan mentah layaknya lalapan. Pasalnya rebung mengandung zat beracun yang sangat berbahaya, sianida. Oleh karena itu, rebung harus direbus hingga matang sempurna sebelum diolah dengan bumbu lainnya. Nggak boleh langsung rebung itu kita potong-potong lalu dimasak, itu nggak boleh. Sianidanya tidak akan mati. Jadi harus kita rebus dulu sampai mendidih, sampai titik didih 120 derajat Celcius. Baru setelah itu setelah matang kita masak, mengolah untuk beberapa macam makanan. Jadi sudah siap mengolah sayur rebung?